La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji, keagungan dan kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang dicintai Allah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa jumpa kembali dalam mengikuti kajian-kajian bersama dengan Ibnul Qayyim Learning Center. Dan insya Allah sebagaimana biasanya setiap hari Jumat malam kita akan bersama dengan salah satu guru kita, yaitu Ustadz Nus Irwan yang akan membahas tema bekal menuju husnul khatimah. Namun sebelumnya, sebagaimana kita memohon dari perjumpaan pada malam hari ini untuk dikaruniakan ilmu yang bermanfaat, maka mari kita memohon terlebih dahulu kepada Allah, semoga Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang penuh dengan keberkahan, ilmu yang bisa kita praktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang tidak hanya sekedar menambah pengetahuan kita, insya Allah. Mari Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ya Allah, berilah aku manfaat pada apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Ajarkan kepadaku apa yang bermanfaat bagiku, dan anugerahkan kepadaku ilmu yang bermanfaat bagiku. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Dan juga mohon didoakan untuk beberapa saudara-saudara kita yang mungkin sedang kurang sehat ya hari ini, namun tetap bisa hadir di kajian pada malam hari ini. Semoga lekas diberikan kesembuhan. Sebagaimana kami mendapatkan informasi bahwa ada salah satu jamaah kita yang sedang kurang sehat dan butuh dan perlu kita doakan bersama-sama, ya, seperti Bu Ratna yang kemarin dikabarkan baru saja mengalami luka bakar di tangannya. Kita doakan semoga Bu Ratna bisa segera lekas sembuh. Begitu juga ada di antara Bapak dan Ibu yang sedang terkena COVID sehingga harus melakukan isolasi mandiri.
Maka seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini apabila sedang kurang sehat, sedang sakit, maka mudah-mudahan segera lekas diberikan kesembuhan. Allah karuniakan kesabaran dalam menghadapi ujian tersebut dan menjadi penggugur segala dosa dan kesalahan di masa lalu atas kesabarannya dalam menghadapi sakit tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya. Sembuhkan ia, hanya Engkau yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu, langsung saja berhubung juga insya Allah Ustadz telah hadir di tengah-tengah kita. Maka di malam hari ini kita akan melanjutkan untuk tema kajian kita, yaitu bekal menuju husnul khotimah dengan tema subtemanya yaitu merencanakan husnul khotimah. Namun sebelum saya berikan mikrofon ini kepada Ustadz, saya sampaikan sekali lagi bagi Bapak Ibu nanti apabila ada pertanyaan, silahkan pertanyaan boleh langsung diketikkan saja di kolom chatnya. Kalaupun misalkan ingin bertanya secara langsung, silahkan nanti di sesi tanya jawab ketika Ustadz memberikan kesempatan untuk bertanya, maka silahkan Bapak Ibu bisa mengaktifkan mikrofonnya. Itu saja mungkin ya. Mari kita mulai kajian kita. Insya Allah malam hari ini kita akan membahas dengan tema kita yaitu merencanakan husnul khatimah bersama guru yang kita cintai Ustadz Nusyirwan. Pada Ustadz kami persilahkan. Pada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan pada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup di atas sunnah, mengenal sunnah, dan nikmat kesehatan sehingga pada malam hari ini kita semua yang ada di sini bisa kembali mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang berkaitan dengan persiapan kita untuk meraih husnul khatimah. Kita berharap kepada Allah semoga Allah menjadikan ilmu yang kita pelajari pada malam ini menjadi ilmu yang bisa kita amalkan, dan kelak ketika Allah memanggil kita, semoga Allah berikan kita taufik untuk bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma fatiras samawati wal ard, anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman walhiqni bisolihin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan pengorbanan beliau, dengan perjuangan beliau, alhamdulillah hari ini kita mengenal sunnah-sunnahnya, kita mendapatkan nikmat hidup dibimbing di atas hidayah, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang kita lakukan, jika kita mengerjakannya dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW,
kita mendapatkan yang pertama kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahwa semua sunnah yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan pada kita, contohkan pada kita, semuanya adalah kebaikan bagi hidup kita. Dan semoga salawat dan salam bersambung untuk keluarga beliau, istri-istri beliau, anak-anak beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya Bapak Ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Sehat ya. Baik, kita cek dulu ya suara. Ya, apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kedengaran dengan baik, Ustaz. Ustaz. Bapak Ibu semua dirahmati Allah, kita punya waktu kurang lebih ya sekitar 1 jam, sehingga kita berusaha untuk to the point, untuk kita sampaikan materi ini dengan seefektif mungkin. Maka seperti biasa saya akan menggunakan alat bantu berupa slide. Nanti silahkan jika ada pertanyaan ya seperti biasa disampaikan, bisa lewat chat atau nanti di akhir bisa langsung disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, slide-nya sudah saya tampilkan. Apakah bisa dilihat dengan jelas? Slide-nya apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Ustaz. Sudah bagus. Oke, apa yang kelihatan di slide-nya Bapak Ibu semua? Ustadz Muhammad Nasyirwan MSM. Bukan judulnya. Merencanakan husnul khotimah. Baik ya. Baik, Bapak Ibu semua dirahmati Allah, malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita, kajian kita dengan ya tema merencanakan husnul khotimah. Nah, jadi karena kita sudah membahas sebelumnya ya bahan-bahan untuk merencanakan, maka malam hari ini kita sudah mulai fokus nih Bapak Ibu, kita sudah jauh lebih serius untuk kita sungguh-sungguh ya sama-sama. Saya juga ya tidak ada satu orang pun yang tahu bagaimana kesudahan hidupnya. Para penghafal Quran juga kita ya kalau membaca riwayat-riwayat ada di antara mereka yang su'ul khatimah, orang yang paham dengan agama pun juga seperti itu, tidak semuanya ada jaminan akan husnul khatimah. Nah, kita belajar dari orang-orang terdahulu, para salaf, para ulama. Kita belajar dengan menggunakan beberapa referensi buku. Saya menggunakan beberapa referensi buku ini dari Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, Melangkah Menuju Husnul Khatimah. Kemudian saya juga menggunakan referensi buku dari Muhammad Al-Muqri, yaitu Merencanakan Husnul Khatimah. Jadi kita berusaha menyampaikan kajian kita dengan referensi yang insya Allah kita usahakan, kita upayakan dalil-dalil, hadis-hadis, ya petunjuk-petunjuk yang ada di dalam kajian kita itu bersumber dari hadis-hadis yang sahih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, kita sudah melewati beberapa pertemuan sebelumnya, ibarat sebuah kelas ya. Kita sudah melewati beberapa pelajaran sebelumnya. Masih ingat Bapak Ibu? Kita saat di awal membahas tentang sebab-sebab husnul khotimah. Masih ingat ya? Jadi saat itu ya kita membahas ada 8 sebab-sebab husnul khotimah. Dan sebab-sebab ini, yang ada 8 ini tidak membatasi. Ada kemungkinan nanti kalau Bapak Ibu semua membaca buku atau mendengar kajian dari para ustadz yang lainnya, akan ada sebab-sebab yang lainnya. Namun ini adalah sebab-sebab utama yang menyebabkan seorang itu bisa mendapatkan husnul khotimah.
Ya, kemudian setelah itu kita juga ya mengkaji ya, kita sama-sama belajar sebab-sebab su'ul khotimah. Waktu itu kita belajar ada 13 ya. Ada 13 penyebab seseorang di akhir hayatnya mendapatkan su'ul khotimah, akhir yang buruk. Nah, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di depan. Kemudian juga Bapak Ibu masih ingat ya, kita sudah melewati juga kajian tentang amalan-amalan ringan berpahala besar yang ada hubungannya dengan mendapatkan husnul khotimah. Nah, baik Bapak Ibu semua, dari ketiga tema subtema tadi, yaitu sebab-sebab husnul khotimah, kemudian sebab-sebab su'ul khotimah, amalan ringan berpahala besar, apakah sudah diamalkan Bapak Ibu semua, terutama amalan ringan berpahala besar ini? Masih ingat Bapak Ibu? Sudah diamalkan? Insya Allah Ustaz. Ustaz, sudah diamalkan. Sebagian. Nah, berdasarkan ya 3 pembahasan sebelumnya, tema Sholat fajar, baca syahadat ya sholat fajar ya, syairul istighfar dan lain sebagainya. Jadi ini Nah, adalah itu nomor 3 bahan-bahan itu. ya, ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk kita membahas tema malam hari ini. Nah, malam hari ini temanya adalah merencanakan husnul khatimah. Ya, merencanakan husnul khatimah. Bisa nggak kita merencanakan husnul khatimah, Bapak Ibu semua? Meniatkan untuk meninggal dalam Bisa nggak kita merencanakan husnul khatimah? Bisa. Insya Allah bisa. Nah, kalau kita misalnya punya anak, Semua bentuk. anak kita ingin kita jadikan anggaplah seorang dokter. Bisa nggak kita merencanakan studi dia seperti apa? Bisa. Nah, ada nggak jaminan nanti rencana itu akan seperti harapan kita? Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan ya. Tidak ada jaminan. Ya, bisa jadi, bisa tidak. Tapi kalau kita merencanakan, kemungkinannya untuk jadi lebih besar apa lebih sedikit, Bapak Ibu? Lebih besar. Pengennya lebih besar. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua, dari beberapa referensi buku ya, ini ada beberapa referensi buku yang saya sudah kumpulkan. Jadi saya berusaha untuk menghimpun dari tadi ya, dari husnul khotimah, su'ul khotimah, amalan-amalan ringan berpahala besar, kemudian dari beberapa kajian kita himpun untuk kita sederhanakan. Terutama ini bermanfaat buat diri saya sendiri. Karena diri saya sendiri nih, karena kan saya juga nggak ada jaminan akan husnul khotimah. Jadi jangan merasa pede juga saya. Jadi saya membuat sesuatu yang minimal buat diri saya sebaik mungkin. Kemudian saya mencoba untuk share ke Bapak Ibu semua yang ada di sini agar kita sama-sama nih mempersiapkan, merencanakan husnul khotimah. Karena benar-benar kita tuh tidak pernah tahu akan seperti apa. Nah, Bapak Ibu semua rahmati Allah, berdasarkan apa yang saya himpun itu, kemudian ya saya berusaha untuk membuat poin-poin perencanaan itu tidak lebih dari 10 ya, tidak lebih dari 10. Untuk apa? Untuk agar kita bisa lebih fokus. Karena kalau terlalu banyak 13, 15, 17, 23, jadi kita nanti akan kesulitan. Nah, kita akan mencoba untuk beberapa tema-tema yang sejenis akan masuk di bawah 10 tema ini. Nah, yang pertama, Bapak Ibu semua dirahmati Allah, ya merencanakan husnul khotimah. Ini tidak saya temukan ya Bapak Ibu, saya tidak temukan di beberapa buku secara lugas menulis seperti ini, tapi saya mencoba untuk kita yang ada di sini. Pertama, kalau kita ingin merencanakan sesuatu, kita awali dengan niat nggak Bapak Ibu semua? Iya. Ya. Misalnya di sini ya, saya coba lihat namanya siapa di sini. Mungkin ini ada Ibu Hindun ya. Ibu Hindun masih menyimak? Menyimak, Ustaz. Ya, Ibu Hindun punya anak? Punya anak, ya. Ya, punya anak Bu ya?
Punya Ustaz. Nah, anaknya sekarang jadi apa Ibu? Profesinya? Alhamdulillah ada 2 dokter. Alhamdulillah dokter ya. Baik Ya. Ibu Indun. Nah, Ibu Indun ketika anaknya dulu ya sebelum masuk kuliah dokter, Ibu ada nggak menyampaikan niat atau dia menyampaikan niat ke Ibu? Saya Bu, Mas saya ingin jadi dokter, atau niatnya dia jadi dokter dari siapa Bu? Dari dia yang ingin atau dari orang tuanya Bu? Anaknya yang menginginkan dan orang tua hanya Mendukung. support. Support. Berarti inisiatif ya Bu ya, inisiatifnya dari anak Bu ya? Dari anak Ustaz. Dari anak. Ibu masih ingat nggak Bu Indun? Dulu ketika anaknya sebelum memilih jurusan, terus dia punya keinginan, dia bilang apa ke Ibu Bu? Ma gitu kan, saya ingin apa? Apa yang dia bilang yang Ibu masih ingat? Saya ingin nanti menjadi seorang dokter. Oh ya, baik. Ya, biar bisa membantu orang yang sakit gitu aja. Baik, iya. Nah, ketika Bu Hindun waktu itu mendengar anak Ibu, putra atau putri Bu? Putri. Putri, ya. Bu Hindun waktu itu ketika mendengar putrinya menyampaikan niatnya ingin menjadi dokter, Ibu, gimana perasaannya Bu? Ya senang Ustaz. Ya. Tapi Nah, Bu Hindun kan waktu itu berarti menangkap ya bahwa putri Ibu punya niat ya Bu ya untuk menjadi dokter. Ya. Ya. Dan sekarang terkabul nggak Bu? Alhamdulillah terkabul jadi dokter. Alhamdulillah terkabul. Nah, begitu juga ya. Terima kasih ya Bu Hindun. Jazakallah khairan Bu. Nah, begitu juga Bapak Ibu semua rahmati Allah. Kalau kita ingin husnul khatimah, maka pertama kali kita tanamkan dalam diri kita niat ya, kita ingin meninggal dalam husnul khatimah. Ini sangat penting sekali, nomor 1 ini, meniatkan. Kenapa? Karena kalau kita sudah punya niat dan kita punya kemauan keras, punya azam yang kuat untuk wafat meninggal dengan husnul khatimah, maka kita akan 2 dan 10 selanjutnya kita akan memantaskan diri untuk husnul khatimah. Nah, saya tanya tadi ke Bu Indun. Bu Indun, waktu anak Bu Indun pingin jadi dokter, dia memantaskan diri nggak Bu untuk bisa jadi dokter Bu? Tentunya dia belajar lebih keras gitu Ustaz. Belajar lebih keras. Kemudian ketika dia lulus kuliah Bu, ketika dia sedang berkuliah, dia memantaskan diri nggak Bu untuk bisa lulus jadi dokter? Iya Ustaz. Iya. Nah, jadi begitu juga Bapak Ibu semua rahmati Allah. Ya, kalau kita sudah benar-benar meniatkan nomor 1, maka dengan otomatis nomor 2 dan nomor 10 itu akan ya kita lebih mudah untuk melakukannya. Artinya ketika ada orang yang belum punya niat, tidak ada kemauan kuat untuk husnul khotimah, maka nomor 2 mungkin akan lewat. Dia nggak berdoa kepada Allah untuk husnul khotimah. Nomor 3, ya dia nggak peduli dengan ibadah, malas ibadah. Nomor 4, dia selalu melaksanakan kemaksiatan. Ini kenapa? Karena nomor 1-nya tidak benar-benar ditanamkan niat yang kuat dan kemauan yang kuat, azam untuk bisa wafat dengan husnul khatimah. Nah, maka malam hari ini kita akan ya membahas nomor 1 ini. Nah, ketika seseorang sudah meniatkan untuk meninggal dengan husnul khatimah, pertanyaannya adalah meninggal dengan husnul khatimah itu seperti apa? Itu kan? Karena kalau kita misalnya ingin pergi ke sebuah tempat, ke sebuah tujuan, maka kita harus tahu tujuan itu seperti apa. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang tanda-tanda seseorang itu mendapatkan husnul khatimah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya ketika seseorang itu sudah niat, kemudian dia punya kemauan untuk wafat dengan husnul khatimah, dia akan memantaskan diri untuk apa? Untuk meminta kepada Allah, berdoa. Jadi nomor 2 kita masukkan berdoa. Karena berdoa itu apa? Ya ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu senjatanya adalah doa. Maka kita sebelum melakukan aktivitas yang lainnya, kita mulai dulu dengan berdoa. Nah, Bapak Ibu semua rahmati Allah, di pembahasan sebelumnya kita sudah bahas ya
salah satu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf. Apa, Bapak Ibu semua? Ada yang bisa bantu? Tadi sudah saya sebutkan di awal. Surat Yusuf. Iya. Apa ya? Ayo. Bapak Ibu mau meninggalkan husnul khotimah nggak? Mau, Ustaz. Nah, kan? Nah, ya jadi kita berusaha ya, mulai dari malam ini kita udah mulai nih. Udah mulai merencanakan husnul khotimah. Karena kita nggak tahu, siapa tahu besok pagi Allah panggil. Minggu depan Allah panggil. Siapa yang bisa menjamin minggu depan kita akan bertemu lagi. Nah, makanya sekarang mulai nih 1 sampai 10 ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ada yang tahu nih doanya seperti apa? Enggak, Ibu semua. Allahumma inni as'alukal husnul khotimah. Doa yang Allah ajarkan ya, yang Allah abadikan, doanya Nabi Yusuf yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Ya kalau tadi Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, yaitu boleh. Itu doa ya, doa permintaan. Nah, tapi ini doanya langsung dari zat yang menciptakan kita, yang menurunkan Al-Qur'an, dan ada dalam Al-Qur'an sebagai kitab, satu-satunya kitab yang paling benar. Masih ingat nggak, Bapak Ibu? Oke ya. Kalau lupa, ini saya ucapkan doanya. Doanya, Fatiros samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wal hikmi sholihin. Ya, itu doanya ya. Artinya, ya wahai Allah yang menciptakan langit dan bumi, Engkau adalah pelindungku di dunia dan akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, dalam keadaan Muslim, dan gabungkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Ya, doanya indah kan Bapak Ibu? Tapi ini, kalau nggak dihafal jadi hilang keindahannya. Iya. Ya, dihafal ya. Ini mulai malam hari ini Bapak Ibu semua kita benar-benar niat ya, saya Bapak Ibu semua ada di sini benar-benar merencanakan husnul khotimah. Jadi ini bukan hanya sekedar ilmu, tapi kalau bisa ya, dan harus bisa diusahakan. Tadi nomor 1 ya, semuanya kembali ke nomor 1. Harus ada azam, kemauan yang kuat untuk husnul khotimah. Kemudian kita pantaskan. Nah, kalau kemudian kita nggak berdoa dengan doa yang Allah ajarkan, pantas nggak kita kemudian husnul khotimah? Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, setelah kita berdoa, kita jaga nih. Kita jaga dari kita baru bangun tidur, sampai dengan kita tidur kembali, kita jaga semuanya. Waktu-waktu kita itu bernilai ibadah. Ya, amal-amalan kita itu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, minggu lalu kita sudah sampaikan ya dalam pembahasan di buku yang pernah kita sampaikan. Nah, di situ adalah mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu bagaimana kita menjalankan ketaatan dengan sunnah Rasulullah SAW nomor 3 ini. Kemudian, ketika seorang yang sudah rutin dan istiqomah menjalankan ketaatan, maka jangan dia rusak ya pahala yang sudah dia kumpulkan, kebaikan yang sudah dia ya kumpulkan, ketaatan yang sudah dia ya sempurnakan, jangan dinodai dengan apa, dengan dosa, dengan maksiat. Maka setelah nomor 3, nomor 4 ini diingat, meninggalkan semua bentuk kemaksiatan. Jangan ibadahnya jalan tapi dosanya juga dikerjakan. Nah, nomor 4 ini apa, untuk menyempurnakan agar apa, agar pahala yang kita bawa pada Allah nanti tidak seperti karung bolong kan. Orang bawa beras dari gudang dibawa ke rumah, tapi berasnya karungnya bolong. Nah, seperti itu seperti orang yang ibadah tapi kemudian dia juga bermaksiat. Itu nomor 4. Kemudian nomor 5, Bapak Ibu, kita bertaubat ya. Nah, kita bertaubat dari semua kesalahan di masa lalu. Mungkin kita sudah nggak mengerjakan lagi, tapi kita tidak pernah bertaubat. Mungkin dulu waktu kita masih aktif ya, kita masih aktif bekerja, ada perbuatan-perbuatan dosa yang belum sempat kita taubati. Kita belum sempat minta ampun kepada Allah, belum sempat kita sesali. Kita nggak mengerjakannya hanya karena kita sudah nggak kerja lagi, tapi kita tidak menyesalinya itu. Maka kita perlu bertaubat dari dosa-dosa kita di masa lalu, agar itu tidak menjadi beban kita di masa depan. Kemudian yang keenam,
kita membersamai orang-orang soleh. Jadi kita punya ya semacam majelis taklim, komunitas, perkumpulan orang-orang yang soleh yang di dalamnya itu mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada akhirat. Sebaliknya jangan sampai kita berteman dengan orang-orang yang buruk akhlaknya. Karena begitu banyak orang yang rusak, ya akhiratnya rusak, agamanya rusak, akhlaknya karena bersama orang-orang yang buruk akhlaknya. Kemudian yang ketujuh, senantiasa berzikir, terutama dengan zikir la ilaha illallah. Karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwa maka ana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk ke dalam surga. Kemudian kita tahu sebuah kaidah besar yang mengatakan man asya ala syai'in mata alaih. Barang siapa yang hidup dengan sebuah kebiasaan, maka dia akan mati di atas kebiasaan itu. Barang siapa yang ketika hidupnya dia biasa berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tentunya ya dengan zikir yang lain juga boleh. Nah, tapi kita senantiasa nih, karena kita sudah menjelang ya, sudah menjelang nomor antriannya mau dipanggil nih. Kan kita nggak tahu nih, nomor antrian kita sudah pegang nomor antrian nih. Masing-masing kita sudah pegang nomor antrian. Nomor antriannya berapa sudah pegang nih. Cuma kita nggak tahu nomor antriannya berapa. Nah, setiap hari itu ada aja yang dipanggil. Kita nggak pernah tahu. Nah, kalau kita terbiasa la ilaha illallah, maka semoga lisan kita tidak kaku ketika di saat sakaratul maut. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, ini yang pernah kita bahas. Membenahi keadaan lahir dan batin kita. Kita masih ingat sebuah kaidah ya bahwa seseorang tidak akan mendapatkan su'ul khatimah ketika apa? Masih ingat kaidahnya? Ketika apa? Ketika lahirnya istiqomah dan batinnya baik. Nah, itu ada dua ya. Ketika lahirnya itu istiqomah, zahirnya istiqomah, dan batinnya itu soleh. Ini adalah dua keadaan yang harus kita benahi. Jangan sampai terjadi konflik lahir batin. Nah, kita harus berani jujur untuk melihat apakah ada dalam diri kita konflik lahir dan batin. Kemudian yang kesembilan, ini juga tidak kita temukan di beberapa buku secara langsung tertulis. Namun hemat saya, kita perlu juga menyelesaikan nomor 9 ini, yaitu menyelesaikan urusan wasiat dan pesan kepada keluarga. Ini contohnya ya, jangan sampai ketika seseorang itu sudah akan sakaratul maut, sudah dalam keadaan ya nafasnya susah, kemudian dia ingat, oh iya ya, saya belum sampaikan ke keluarga saya kalau saya itu punya tanggungan yang belum saya selesaikan. Saya belum bayar kewajiban saya ke ini. Oh, saya lupa ya menyampaikan kalau ada harta saya di sini yang belum sempat ditunaikan hak-haknya dan seterusnya. Jadi jangan sampai jadi kita usahakan tuh ketika kita akan sakaratul maut, nanti kita nggak kepikiran lagi, oh iya ya, ini belum diberitahu nih tentang harta saya yang ada di sini, tentang hutang saya yang ada di sini, pesan saya ke sini. Nah, sebisa mungkin nih ketika kita masih sehat seperti ini, ya kita sampaikan, kita panggil anak-anak kita, ya, kita panggil. Ya, seperti ya wasiatnya Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Ketika itu dipanggil anak-anaknya, kemudian ditanya, mata buduna di apa yang kalian sembah setelah aku nanti meninggal? Nah, maka mereka berkata, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan ayahmu Ibrahim. Nah, kita panggil anak-anak kita panggil keluarga kita. Ya, mama, ayah punya harta seperti ini, punya tanggungan seperti ini. Kalau itu memang ada ya, kita sampaikan. Punya wasiat seperti ini. Jangan sampai nanti ketika akan ditalkin, kita masih kepikiran, ini belum diselesaikan, itu belum ditunaikan. Nah, kita mengucapkan la ilaha illallah, ketika ditalkin jadi terganggu. Nah, jadi usahakan itu sudah selesai sebelum kondisi sakaratul maut menghampiri kita. Dan yang ke-10,
ini selalu menjaga prasangka baik kepada Allah. Kita tahu ya bahwa hidup kita itu adalah ujian. Allah selalu menguji kita. Bisa jadi seseorang itu diuji dengan sakit sebelum dia wafat. Jangan sampai ketika dia sakit, dia menderita, kemudian muncul di dalam hatinya persangkaan buruk kepada Allah. Nah, ini harus dijaga. Ini adalah 10 poin bagaimana kita merencanakan husnul khatimah. Adapun nanti poin-poin lainnya kita akan bahas di 10 tema besar ini. Bapak Ibu semua dirahmati Allah. Nah, sekarang kita akan masuk ke poin yang pertama. Jadi kita tidak lagi membahas ya, kalau yang sebelumnya kita membahas kayak taubat itu apa, maksudnya apa. Kalau sekarang kita mulai nih, kita mulai masuk ke dalam, kita nggak membahas lagi pengertian, tapi kita mulai nih, apa saja yang harus kita persiapkan. Contohnya malam ini kita akan mulai membahas dengan niat ya. Meniatkan untuk meninggal dengan husnul khatimah. Jadi targetnya adalah seorang itu meninggal dengan husnul khatimah. Maka kita harus tahu husnul khatimah itu yang seperti apa. Nah, kita coba ya mentadaburi sebuah ayat, yaitu Al-Imran ayat 102. Allah berfirman, tadi seperti yang sudah saya baca di awal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Menurut Bapak Ibu semua, ini sebuah isyarat nggak dari Allah bahwa kita harus merencanakan kematian kita dalam keadaan Islam? Iya. Ya. Jadi Allah ingin dengan kata lain, Allah berbicara pada kita. Wahai hamba-hambaku, ya, rencanakanlah kematian kalian dalam keadaan kalian semua beragama Islam. Ada nggak orang yang ketika hidupnya Islam, ketika matinya tidak Islam? Ada nggak Bapak Ibu? Bisa jadi. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Ya. Islam Banyak nggak KTP. Ya, Islam KTP ya. KTP bisa jadi. Banyak nggak kita lihat? Ya, banyak nggak kita lihat di mana orang-orang itu ketika berhubungan dengan kepentingan dunia, kemudian dia jual agamanya sehingga paginya dia bisa jadi Islam, sorenya dia sudah murtad. Banyak kan? Iya. Nah, maka Ibu semua rahmati Allah, ini adalah ayat ya yang memberikan isyarat pada kita. Husnul khotimah itu standar dasarnya ya, basic ya, persyarat kualifikasi paling minimum yang harus kita capai adalah kita harus mati dalam keadaan Islam. Titik. Itu dulu. Karena ini adalah tiket yang membuat kita bisa masuk ke surga. Nah, baru nanti kualitas Islamnya setelah itu. Tapi ini dulu yang kita minta pada Allah. Makanya ya, ayat ini harus kita iringi dengan permintaan doa. Nah, doanya seperti apa? Tadi, Fatiros samawati wal ard. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam. Permintaan. Jangan sampai ya kita nggak minta sama Allah. Kita sudah tahu nggak ada jaminan nanti kalau kita mati itu dalam keadaan Islam. Tapi kita nggak minta juga sama Allah. Kan loh, ini loh doanya, kamu minta sama aku, ini doanya. Tapi nggak diminta juga. Loh, coba kayak gitu. Bapak Ibu semua rahmati Allah. Nah, pertanyaannya, seberapa sungguh kita mau mati dalam keadaan husnul khatimah? Nah, kalau mau, pantas nggak doa ini dihafal Bapak Ibu? Pantas. Jadi, sekali. Bahkan ya Bapak Ibu ya, minggu depan doa ini sudah harus dihafal. Insya Allah. Ya, karena kita sudah masuk tahapan merencanakan. Bukan lagi wacana-wacana. Enggak, kita udah harus nih. Nomor 2 nih, kita masuk nomor 2. Hafal doa ini. Karena doa ini siapa yang mengajarkan Bapak Ibu semua?
Nabi Yusuf. Ya, siapa yang mengabadikan dalam Al-Qur'an? Allah SWT. Allah. Ya. Jadi ini adalah doa yang terbaik untuk orang itu bisa wafat dalam keadaan husnul. Husnul Khotimah. Jadi apa persyaratan minimalnya seorang itu husnul khatimah, Bapak Ibu semua? Rahmati Allah. Meninggal dalam keadaan apa? Islam. Dalam keadaan Islam. Nah, inilah yang harus kita jelaskan kepada keluarga kita semuanya. Kalau kita ya punya anak-anak yang mungkin dia sekolah merantau, dia sekolah ke negeri orang, bekali dia. Jangan sampai nanti dia pulang sudah bawa dengan bawa keyakinan baru, bawa agama baru, bawa pemikiran baru. Kita terlambat, bekali dia. Nah, jangan sampai ya kamu itu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, apa permintaan kita ketika sudah mati? Diiringi doa. Ya. Wa alhikni bisolihin, dan aku dengan orang-orang yang soleh. Nah, kira-kira nih kalau kita hidup di dunia ini kumpulannya nggak sama orang-orang soleh, terus kira-kira pantas nggak di akhir ngumpulnya sama orang? Bapak Ibu semua rahmati Allah. Saya ulangi nih, kalau di dunia ada orang itu ngumpulnya nggak sama orang-orang soleh, dia sukanya maksiat, sukanya lalai dengan Allah. Kemudian pantas nggak dia dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh? Enggak. Tidak pantas. Nah, Enggak. ya, doa ini pun akan memantaskan diri kita. Aku minta sama Allah untuk digabungkan dengan orang-orang yang soleh. Sekarang teman-teman, sekarang silakan Bapak Ibu semua lihat, cek teman-teman hariannya. Ya, teman-temannya yang selama ini menyertainya bersama Bapak Ibu semua di saat-saat ya kita sedang menyambut ajal kita masing-masing. Lihat teman-teman kita, apakah teman-teman kita ini banyak mengingatkan pada Allah atau membuat lalai dari Allah. Nah, ini adalah ya doa agar kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ini adalah ya pembahasan ya. Tadi kita bertanyakan husnul khatimah itu yang seperti apa sih? Nah, tadi ini yaitu ketika seorang itu mati dalam keadaan muslim itu. Nah, kemudian kita akan melihat tanda-tanda seseorang mendapatkan husnul khatimah. Ya, Bapak Ibu semua rahmati Allah. Ini tanda-tandanya apa? Ada 21 tanda-tanda. Yang pertama adalah mati mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Nah, barang siapa yang hidup ya dengan sebuah kebiasaan, maka dia akan mati dengan kebiasaan tersebut. Barang siapa yang hidupnya senantiasa mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia menjaga tauhidnya, maka insya Allah mudah nggak bagi dia nanti ketika sakaratul maut mengucapkan la ilaha illallah? Mudah nggak, Bapak Ibu semua? Mudah. Insya Allah ya, mudah ya. Ada seseorang mengatakan, kok mudah sekali seseorang masuk surga dengan mengucapkan la ilaha illallah. Pernah nggak Bapak Ibu dengar seperti itu? Nah, Ustaz. Kok gampang sekali orang itu masuk surga dengan mengucapkan la ilaha illallah? Pertanyaannya, apakah semudah itu mengucapkan la ilaha illallah saat sakaratul maut? Sangat sulit. Sangat sulit. Mudah. Ya, seseorang itu mudah mengucapkan la ilaha illallah ketika apa? Ketika hidupnya dia senantiasa menjaga tauhid. Benar-benar dalam hatinya itu ditanamkan bahwa tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah. Itu benar-benar diwujudkan. Kemurnian menjaga ibadah itu, kemurnian menjaga tauhid itu, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia mengamalkan dengan seluruh anggota tubuh. Selalu ada 3, yaitu hati meyakini, mengimani, lisan mengucapkan, anggota tubuh mengamalkan. Itu 3 itu harus senantiasa dijaga beriringan. Untuk apa? Untuk kita menjaga la ilaha illallah ini. Maka barang siapa yang ketika hidupnya menjaga itu, maka insya Allah saat sakaratul maut Allah mudahkan ya dia mengucapkan la ilaha illallah. Jadi jangan dikira ketika seseorang itu akan sakaratul maut dengan mudahnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Berapa banyak ya kita mendengar berita riwayat ketika orang itu ditalkin ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ketika dia hidup
dia bermaksiat, dia suka minum. Maka dia bilang apa? Ayo tuangkan lagi, ucapkan la ilaha illallah, tuangkan lagi. Kenapa saat hidupnya ucapkan ya tuangkan lagi, dia suka minum, tambah lagi. Atau misalnya yang catur, kemudian ketika sakaratul maut disampaikan, ucapkan la ilaha illallah. Apa dia bilang? Skak. Dan seterusnya. Karena apa? Karena itu yang biasa ya mewarnai hidupnya. Maka Bapak Ibu semua dirahmati Allah, seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka ini tanda dia hidup ya, tanda dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang kedua, ketika seseorang itu wafat ada keringat di dahinya. Rasulullah bersabda, mautul mukmin bi'irkil jabin. Kematian seorang mukmin itu dengan keringat di keningnya, ya. Ini menunjukkan keringat itu beratnya sakaratul maut. Dan ini menunjukkan memang ya ujian seorang muslim itu berat. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam keadaan apa? Dia akan terus berusaha payah. Ya manusia itu akan terus berusaha payah mulai dari lahirnya susah payah, dia tumbuh berkembang, kemudian dia hidup sampai dia ya nanti akan mati, dia akan terus dalam keadaan berusaha payah. Nah itu yang kelihatan nanti di keningnya ada keringatnya. Maka Bapak Ibu semua dirahmati Allah, kalau ada seorang yang meninggal dunia, maka kelihatan ya seorang mukmin meninggal dunia, kelihatan di dahinya ada keringat, maka insya Allah itu tanda bahwa dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian tanda yang lainnya adalah wafat di hari Jumat. Ini maksudnya wafatnya bisa di malam Jumat atau di pagi atau di hari Jumatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslim yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ah illa waqahullahu fitnatal qabr." Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah siksa kubur. Kemudian ya orang yang syahid ya selain di medan perang. Kalau orang yang syahid di medan perang sudah pasti husnul khatimah ya, selama dia menjaga keikhlasan. Karena ada juga riwayat orang yang gugur di medan perang tapi dia kemudian tidak sabar ketika luka, dia membunuh diri, maka itu bukan husnul khatimah. Nah, namun keadaannya jika dia ikhlas berperang di jalan Allah, maka insya Allah dia syahid husnul khatimah. Namun ada juga orang-orang yang dikategorikan syahid selain di medan perang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syuhada'u khamsah." Orang yang mati syahid itu ada 5 ya. Orang yang mati syahid itu ada 5. Oke, yang pertama al-mat'un, yaitu orang yang mati karena taun, karena wabah. Ya termasuk ini COVID ya, orang yang COVID. Jadi kata Rasulullah SAW, jika di sebuah negeri itu terjadi wabah, kemudian orang itu ada di negeri itu, dan dia tidak keluar dari negeri itu, dia tetap di negeri itu, kemudian dia bersabar dengan penyakit yang dia derita, kemudian dia juga berbaik sangka kepada Allah, dan kemudian dia mati, maka matinya adalah mati syahid. Nah, itu ya kita doakan ya, semoga saudara-saudara kita orang-orang yang beriman yang Allah wafatkan mereka dengan wabah COVID-19 ini, ya semoga mereka termasuk orang-orang yang dikategorikan mati syahid ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian wal mabtun, yaitu orang yang mati karena menderita sakit perut. Jadi orang yang sakit perut, misalnya seseorang anggaplah dia diare, kemudian dia mati, maka itu juga termasuk syahid. Wal gharik, yaitu orang yang mati tenggelam. Kemudian wasahibul hadam, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan. Mungkin ya dia sedang bekerja, membangun sebuah bangunan, kemudian ya qadarullah ada yang tertimpa, kemudian dia meninggal, maka dia itu adalah mati syahid. Wasyahid fisabilillah, nah, orang yang mati syahid di jalan Allah ini juga adalah syahid. Nah, Bapak Ibu semua dirahmati Allah, ada banyak hadis-hadis yang mengkategorikan orang mati syahid. Di antara ini juga ada ya Rasulullah bersabda, orang-orang yang mati syahid selain yang terbunuh di jalan Allah itu ada 7 orang. Yaitu
korban wabah adalah syahid. Orang yang mati tenggelam juga syahid. Orang yang luka pada lambung lalu mati, matinya syahid. Kemudian orang yang sakit perut juga syahid. Orang yang korban kebakaran juga syahid. Orang yang mati tertimpa runtuhan juga syahid. Dan seorang wanita yang meninggal karena melahirkan dalam keadaan nifas atau dalam keadaan bayi masih dalam perutnya, dia juga syahid. Nah, khusus untuk wanita yang meninggal saat nifas atau saat sedang hamil, maka Rasulullah SAW bersabda, dan wanita yang dibunuh anaknya, ini maksudnya bukan dibunuh anaknya, maksudnya di sini ya, dia meninggal karena melahirkan, maka dia masuk tergolong syahid, dan anak itu akan menariknya dengan tali pusarnya ke surga. Luar biasa ya. Nah, makanya para ibu, ini adalah perjuangan yang luar biasa, dan ketika dalam perjuangan itu qadarullah Allah takdirkan meninggal, maka insya Allah balasannya adalah surga. Nah, di sini sampaikan bahwa anak itu akan menariknya dengan tali pusar ke surga. Nah, ini ada yang coret-coret di ya. Bu Lina, mohon izin Bu Lina untuk tidak Ya. tidak menulis di layar. Bisa Ustadz mungkin dihilangkan Ustadz, atau saya bantu ya? Oh, boleh dibantu. Gimana? Kemudian siapa lagi yang masuk kategori husnul khatimah, ya, mereka yang syahid tapi tidak di medan perang, yaitu mati karena begal, ya, mati karena begal, hartanya dirampas oleh orang lain. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seseorang yang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seorang yang datang kepadaku dan ia ingin merampas hartaku? Ya, seperti begal, ya. Ada seorang yang datang kemudian ia merampas hartaku. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kau beri kepadanya. Ya, kata Rasulullah, ya, fala tu'tihi malaka. Jangan kau beri barangmu kepadanya. Jadi dipertahankan. Kemudian ia bertanya lagi, bagaimana pendapatmu jika ia ingin membunuhku? Beliau bersabda, bunuhlah dia. Bagaimana jika ia malah membunuhku? Ia balik bertanya, maka engkau akan dicatat syahid. Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana jika aku yang membunuhnya? Ia bertanya kembali, maka ia yang di neraka. Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi dari hadis ini kita tahu, ya, jika kita punya barang nih, kemudian ada begal atau ada, ya, orang ingin mengambil harta kita. Pertanyaannya, boleh nggak kita berikan pada dia? Boleh nggak? Siapa ya, Bu Ambar, ya? Bu Ambar, kalau dari hadis ini boleh nggak, Bu, kita memberikan harta kita yang mau dirampas? Tidak boleh. Kita harus Boleh. mempertahankan harta kita. Ya, kata Rasulullah, fala tu'tihi malaka. Jangan kau beri hartamu kepadanya. Jangan diberi. Nah, ya. Namun Bapak Ibu semua dirahmati Allah, tentunya ya keimanan orang mungkin antara satu sama yang lain berbeda, tapi di sini kita berusaha, ya. Kita berusaha untuk mempertahankan harta kita. Nah, ya, nah ini, dan ketika dia mati, maka insya Allah matinya dalam keadaan syahid. Kemudian, apalagi yang termasuk kategori syahid yang husnul khatimah, yaitu orang yang mati membela keluarga dan agamanya. Ya, dari Sa'id bin Zaid, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, siapa yang dibunuh karena membela hartanya maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela keluarganya maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela darahnya atau karena membela agamanya maka ia syahid. Nah, kemudian orang yang syahid juga, ya. Nah, ini yang dia mati menjaga perbatasan. Ini seperti perbatasan di antar negara. Di antar negara mungkin terjadi konflik. Ini adalah orang yang paling beresiko karena dia berada di garda paling depan. Nah, ini kalau dia meninggal maka dia meninggalnya dalam keadaan syahid. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berjaga-jaga sehari semalam di daerah perbatasan lebih baik daripada puasa beserta sholat malamnya selama 1 bulan.
seandainya ia meninggal, maka pahala amalnya yang telah ia perbuat akan terus mengalir dan akan diberikan rezeki baginya dan ia terjaga dari fitnah. Nah, ini adalah orang yang termasuk husnul khotimah, ya. Orang yang termasuk husnul khotimah. Maka orang-orang yang berada menjalankan tugas seperti ini kita doakan ya, semoga mereka diberikan oleh Allah penjagaan yang sempurna sehingga mereka bisa benar-benar menjaga negeri kita, terutama yang di perbatasan-perbatasan, baik itu perbatasan darat maupun perbatasan laut. Mereka punya resiko besar dan semoga ketika mereka wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, kemudian meninggal dalam melakukan amal soleh. Nah, meninggal dalam melakukan amal soleh ini juga husnul khatimah. Dari Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah karena mencari wajah Allah, kemudian amalnya ditutup dengannya, maka ia akan masuk surga. Barang siapa berpuasa karena mencari wajah Allah, kemudian amalnya diakhiri dengannya, maka ia masuk surga. Barang siapa bersedekah, kemudian itu menjadi amalan terakhirnya, maka ia masuk surga. Ya, jadi luar biasa ya, seseorang yang coba bapak ibu semua yang bayangkan, seseorang yang berpuasa, kemudian ketika berpuasa, kemudian dia sholat, ketika di waktu dia sujud, kemudian Allah panggil, Allah wafatkan dia. Kira-kira itu kan ya bertingkat-tingkat ya keadaan husnul khotimahnya ya. Dia sudah melakukan amal soleh, dia sudah puasa, dia sedang sholat, dia sujud, ya kemudian dia berdoa pada Allah. Kemudian Allah panggil, Allah cabut nyawanya. Maka itu adalah keadaan yang husnul khotimah. Maka Bapak Ibu semua rahmati Allah, kalau kita mencoba menguraikan dengan banyak hadis-hadis, tentunya tidak memungkinkan malam ini. Namun Bapak Ibu semua silahkan di capture ya, di capture tanda-tanda husnul khotimah. Ini ada 21. Saya rangkum ya, saya ambil dari bukunya Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Ada 21 tanda-tanda husnul khotimah yang semuanya ini ada dalil-dalilnya, namun tidak memungkinkan kita tampilkan semuanya di sini, tentunya karena waktu yang membatasi kita. Silahkan Bapak Ibu semua di capture kalau emang itu dibutuhkan. Nah, ini adalah target kita. Nah, ini adalah target kita. Semoga Allah mewafatkan kita dalam salah satu keadaan atau beberapa keadaan bisa berkumpul. Misalnya tadi ya, meninggal pada hari Jumat, kemudian sedang melakukan amal soleh. Nah, itu semuanya berkumpul menjadi satu. Demikian Bapak Ibu semua rahmati Allah. Nah, kita akhiri malam ini dengan sebuah kisah, ya, kisah orang yang meninggalnya dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sebuah riwayat dari Sadat bin Had, ia menceritakan seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, aku beriman kepada engkau dan aku akan mengikuti engkau." Maka orang Arab Badui ini pun mengikuti hijrahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada para sahabat agar memantau, melihat orang ini, membimbingnya. Nah, dalam sebuah perang kemudian orang Arab Badui ini ikut perang juga, dan alhamdulillah perang itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Maka setelah perang selesai, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membagikan ghanimah kepada mereka yang ikut perang, termasuk si Arab Badui ini. Maka kemudian sahabat membagikan bagian si Arab Badui ini, ghanimahnya kepada si Arab Badui ini. Ketika dibagikan ghanimah ini, Arab Badui itu berkata, "Mahaza, ini apa?" Arab Badui, "Ini adalah bagian yang dibagi oleh Rasulullah untukmu, karena engkau ikut berperang." Maka kemudian Arab Badui ini membawa ghanimah itu dan datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Mahaza, apa ini ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah berkata, "Ya, ini adalah bagianmu karena engkau ikut berperang." Kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku tidak ikut berperang untuk mendapatkan ini.
aku hanya ingin ikut berperang agar aku terkena panah di leherku. Kemudian dia menunjuk lehernya, wa asar ila halqi, dia menunjuk lehernya. Aku ikut berperang agar aku terkena panah di leherku. Kemudian aku mati dan aku masuk surga. Itu kata orang itu. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, intasdukillaha yasduka. Kalau engkau jujur, maka Allah akan jujur kepadamu. Ingat ya, dia merencanakan, dia ingin mati syahid, matinya di leher, dan ketika mati dia ingin masuk surga. Itu adalah sebuah perencanaan. Meskipun Badui ini, kalau dari sisi pendidikan mungkin bisa jadi tidak sehebat orang-orang hari ini, mungkin ya, seperti itu. Tapi dia punya iman yang sangat menghujam ke dalam dadanya. Maka tak berapa lama setelah itu, ya terjadi perang lagi. Ya, terjadi perang lagi, dan Badui ini benar-benar, ya Arab Badui ini benar-benar ikut berperang, dan akhirnya dia wafat, dan wafatnya persis terkena panah di tempat yang dia tunjuk itu. Maka ketika perang usai, Arab Badui ini dibawa kepada Rasulullah SAW, ya. Arab Badui ini sudah meninggal dalam keadaan dia tertancap panah di lehernya. Maka Rasulullah bertanya, ahwahu, apakah dia adalah orang Arab Badui itu? Betul ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah berkata, sadaqallah wa sadaqahu. Ya, dia jujur kepada Allah, maka Allah pun mengabulkan permintaannya. Ya. Kemudian Rasulullah mengkafani Arab Badui itu, kemudian melepaskan jubahnya, kemudian mensolatkannya, dan beliau berdoa, Allahumma hadza abduka kharaja muhajiran wa qutila syahidan, ana syahidun ala dzalik. Ya Allah, sesungguhnya ini adalah hambamu, ia keluar berhijrah dan kemudian dia terbunuh sebagai seorang syahid, dan aku menjadi saksi atas itu. Ya, Rasulullah berkata, shadaqallah wa shadaqahu. Ya, dia jujur kepada Allah, maka Allah mengabulkan permintaannya. Bapak Ibu semua rahmati Allah, ini adalah kisah bagaimana seorang Arab Badui yang merencanakan kematiannya dengan sangat indah sekali. Dan kata Allah, ya, siapa saja yang jujur kepada Allah, yang benar-benar ingin wafat dalam keadaan husnul khotimah, maka Allah akan mengabulkan doanya. Maka Bapak Ibu semua rahmati Allah, pada malam hari ini kita mulai benar-benar sungguh-sungguh untuk meniatkan, ya, agar akhir hidup kita, akhir kehidupan yang Allah berikan nikmat berupa husnul khotimah. Semoga malam hari ini menambah, ya, kesiapan kita lahir batin untuk benar-benar menyiapkan akhir kehidupan kita menjadi akhir kehidupan yang indah. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah datangnya dari diri saya sendiri, saya kembalikan kepada Kakek Mas. Silakan kalau ada pertanyaan, mungkin 1-2 karena hari sudah cukup malam. Ya, silakan. Ya, baik, alhamdulillah. Makasih banyak Ustadz, syukron, jazakallah khair atas sharing ilmunya pada malam hari ini. Baik, silakan langsung saja, mungkin kalau ada pertanyaan boleh langsung disampaikan dengan menyalakan mikrofonnya. Silakan. Ada? Ada Bapak Ibu, silakan terkait pembahasan kita pada malam hari ini. Bu Fatimah, ada yang ingin bertanya? Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang saya ingin tanyakan, perbedaannya antara mati syahid dengan husnul khotimah itu seperti apa? Ada nggak perbedaannya? Baik, ya, dengan Ibu Fatimah ya. Ya. Ya, baik Bu Fatimah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi perbedaan antara mati syahid dan husnul khotimah. Nah, kita perlu sama-sama ya mempunyai pemahaman yang sama bahwa setiap manusia akan mengakhiri hidupnya dengan 2 keadaan. Tidak ada keadaan yang ketiga. Apakah keadaan itu nanti dengan akhir yang baik yang disebut dengan husnul khotimah, atau akhir yang buruk dengan
su'ul khotimah. Cuma 2 itu saja. Ya, Bu Fatimah ya, Bapak Ibu semua. Jadi setiap kita ketika mati hanya akan berada dalam 2 keadaan saja. Apakah kita mati dalam keadaan husnul khotimah, kesudahan yang baik, atau mati dalam keadaan su'ul khotimah, ya, kesudahan yang buruk. Tuh. Nah, adapun husnul khotimah itu keadaannya bermacam-macam. Nah, ada 21 tanda setidaknya ya, ini tidak membatasi. Tapi malam ini karena memang 21 juga udah banyak ya. Ada 21 tanda ya tadi yang saya ambil dari buku yang disusun oleh Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Ya, ada 21 tanda husnul khotimah. Nah, jadi mati syahid itu adalah salah satu bentuk orang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Apalagi tandanya yang lain, ketika dia meninggal dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Orang yang ketika meninggal mengucapkan la ilaha illallah juga husnul khotimah. Nah, ya jadi mati syahid itu salah satu bentuk orang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Namun bukan satu-satunya, karena tadi ada 21 tanda orang itu wafat dalam keadaan husnul khotimah. Apakah bisa dipahami, Bu Fatimah? Insya Allah bisa, Ustaz. Alhamdulillah ya. Barakallahu fiik, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Fatimah. Oke, Mungkin nih silakan. Kak Mas, sebelumnya ini ada beberapa pertanyaan ya, beberapa permintaan untuk menampilkan slide. Mungkin saya bisa dibantu Kak Mas, slide-nya apa saja? Mungkin kita bisa mulai dari awal biar kita sudah merencanakan ya. Kalau sudah merencanakan, harapan saya sih tidak hanya ilmu tapi juga amal. Tadi untuk yang surat Yusuf sebenarnya sudah ditampilkan kembali oleh Ustadz. Ya. Jadi dari pertanyaan yang di sini ini sebenarnya sebelum tadi ditampilkan ulang. Tapi boleh mungkin Ustadz ditampilkan lagi. Terus ya. Baik. Silakan Bapak Ibu semua. Ini ya harapannya minggu depan semua sudah hafal. Jangan minggu depan lah, siapa tahu. Memang kita bisa tahu minggu depan kita masih ini kan, masih bisa diberi kesempatan. Kalau bisa besok pagi semuanya sudah hafal. Nah, itu loh. Besok pagi. Kalau belum dipoto aja, dipoto terus dibaca aja. Ya, dibaca aja. Sudah ya? Ini sudah. Baik. Terus halaman berapa lagi Kak Mas? Tadi perihal yang 21 tanda husnul khotimah tadi, Ustaz. Oh, diambil dari buku apa itu tadi pertanyaannya? Ya, baik. Buku aslinya berjudul Ahkamul Janaiz fil Dha'il Kitabi was Sunnah. Kalau dalam bahasa Indonesia, ini sudah diterbitkan oleh Media Tarbiyah dengan judul Melangkah Menuju Husnul Khotimah. Ya, Melangkah Menuju Husnul Khotimah yang disusun oleh Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Itu buku yang diterjemahkan berarti ya, Ustaz ya? Ya, buku yang diterjemahkan. Oh. Baik, ada lagi nggak, Mas? Ya, mungkin pertanyaan nih, Ustaz. Ya, ini bisa ditutup ya. Pertanyaan terakhir berarti ya, Ustaz ya? Ya, oke, terakhir ya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, Bapak dan Ibu. Oke. Oh, jadi ada 2 nih pertanyaannya nih. Oke, tadi ini perihal ini pertanyaan perihal mati menderita sakit perut. Apa saja artinya, Ustaz? Apa saja sakit perut? Maksudnya mungkin sakit perut apa saja yang dimaksudkan dalam yang tergolong mati syahid begitu, Ustaz? Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini dikatakan dengan istilah mabtun ya. Mabtun itu sakit perut. Batnun itu kan perut ya. Batnun itu perut, mabtun itu sakit perut. Nah, tidak rinci penyakit apa yang masuk atau tidak. Artinya ini umum.
Ini umum, memberikan arti keumuman. Apa saja penyakit yang itu diderita di perut, yang kemudian dengan penyakit itu dia meninggal, maka dia masuk kategori insya Allah syahid. Seperti itu. Namun berbeda ya, syahid di medan perang dengan syahid tadi ya, yang tidak di medan perang. Kalau syahid di medan perang itu tidak lagi dimandikan ya, maka dia dimakamkan dengan ya baju yang sudah berlumur darah, itu dimakamkan. Namun kalau yang seperti ini adalah syahid dengan pahala nanti di akhirat. Dia tetap dimandikan, ya dikafani seperti orang yang tidak syahid, seperti itu ya. Semoga menjawab ya, Bapak Ibu semua rahmati Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Lalu Ustaz, apakah meninggal menghadap ke arah kanan termasuk husnul khotimah? Pertanyaan berikutnya. Ya, baik. Nah, kita tidak mendapati atau mungkin saya belum tahu juga, yang jelas dari buku yang saya baca, ada 3 referensi buku yang saya baca, dan beberapa kajiannya juga yang saya kumpulkan, saya tidak mendapati bahwa menghadap ke kanan adalah tanda husnul khotimah. Nah, ya bisa saja dia menghadap ke tempat lain, atau bisa saja dia menghadap ke kanan tapi dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, atau seperti tadi ya, ketika dia meninggal dia malah nyanyi atau mengucapkan sesuatu ya, tuangkan saja, atau mengucapkan apa saja yang itu tidak mengingat Allah, maka itu tidak masuk dalam kategori husnul khotimah, karena memang tidak ada dalil yang mengatakan seperti itu. Jadi kita cukup ya Bapak Ibu semua, 21 tanda tadi itu cukup untuk kita melihat seseorang itu husnul khotimah atau tidak. Demikian ya. Jadi poinnya, ketika menghadap ke kanan itu tidak ada dalil yang mengatakan bahwa itu menjadi petunjuk dia dalam keadaan husnul khotimah. Ya, baik. Alhamdulillah. Dalil Mungkin ini yang satu pertanyaan ini juga penting nih, Ustaz. Mungkin juga banyak yang mengalami, yaitu perihal bagaimana ketika meninggal dunia punya hutang, namun belum sanggup membayar dan tidak punya harta peninggalan untuk bisa melunasinya. Ya, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi Bapak Ibu yang bertanya tentang hutang, nah hutang ini memang suatu yang berat ya, suatu yang berat. Bahkan Rasulullah SAW itu ketika akan mensolatkan seseorang, beliau bertanya kan, apakah seorang ini punya hutang? Ya Rasulullah, dia punya hutang 3 dinar. Maka Rasulullah berkata, silahkan sholatkan saudara kalian. Rasulullah nggak mau. Sehingga kemudian ada sahabat yang mengatakan, baik Rasulullah, hutangnya aku yang nanggung. Baru Rasulullah mau menyolatkan. Jadi hutang ini adalah yang berat sekali. Bahkan orang yang syahid sekalipun, ya itu kalau punya hutang itu berat sekali. Ya, berat sekali, artinya itu tanggungan yang masih ya harus dia penuhi nanti di akhirat. Namun yang paling penting adalah Bapak Ibu semua rahmati Allah, ketika seseorang itu punya hutang, yang perlu ditanamkan dalam hatinya adalah dia niat untuk membayar. Dia niat untuk membayar. Maka seorang itu ketika punya hutang, tapi dia tidak mampu untuk membayar dan tidak punya sesuatu untuk membayarkannya, maka kemudian ketika dia meninggal, ya makanya semoga Allah yang membantu dia membayarkan hutangnya. Ya begitu dalam sebuah keterangan petunjuk, apakah itu ada di hadis atau di ulama yang mengatakan seperti itu. Ketika orang itu tidak punya kemampuan untuk membayar, maka semoga Allah yang membayarkan tanggungannya. Tapi yang paling penting jangan sampai dia tidak ada dalam hatinya niat untuk membayar hutang. Itu yang paling penting, dia punya niat untuk membayar hutang. Seperti itu. Maka niat itulah nanti yang akan Allah catat. Innamal a'malu binniyat. Ya sungguhnya amal-amal itu tergantung dari niat. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Alhamdulillah. Ya, Bapak dan Ibu, alhamdulillah. Masih ada mungkin ini ya? Ada sih ini, Ustaz, pertanyaan, Ustaz. Gimana, Ustaz? Selesaikan saja. Ya, ini udah ya. 2 ini ya. Ya, yang pertama ini seorang ibu yang mohon didoakan anaknya yang sakit kanker, mohon didoakan semoga diberikan kekuatan begitu mungkin ya. Kita doakan ya, Allahumma rabbanas adhibil ba'sa anta syafi la syifa illa syifa'uk syifaan la yughadiru saqaman. Ya semoga sakitnya menjadi penggugur rasa-rasanya. La ba'sa tahurun insyaallah. Baik. Insyaallah. Nah, Ustaz, ini perihal tadi juga penyakit
meninggal karena sakit di perut, apakah itu juga termasuk ketika misalkan punya cancer gitu Ustaz di Ya, perutnya? baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam apa penjelasan Rasulullah SAW itu dikatakan al-mabtun. Ya, al-mabtun itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan adalah sakit perut. Nah, ini adalah lafaz keumuman. Apa saja penyakit yang berada di perut yang dengan sakit itu kemudian menyebabkan orang itu meninggal, maka insya Allah ya Allah masukkan orang tersebut dalam kategori orang-orang yang mati syahid. Ya semoga anak bapak atau ibu yang meninggal karena kanker di perutnya, semoga itu menjadi pengukur dosanya dan ia masuk dalam kategori syahid. Bapak Ibu semua dirahmati Allah, ya kita menginginkan sekali masuk dalam kategori syahid karena hanya ada 4 ya, hanya ada 4 orang-orang yang Allah berikan kenikmatan nanti di dunia sebagaimana Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha", ada 4 orang-orang yang Allah berikan kenikmatan nanti di akhirat sebagaimana Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'alladzina an'ama Allahu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika Taufiq. ya. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dialah orang-orang yang Allah berikan nikmat, yaitu para nabi, kemudian orang-orang yang benar keimanannya, para siddiqin, kemudian para syuhada, dan orang-orang soleh. Ya, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Ya, jadi orang-orang syahid itu adalah ya orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, saya kembalikan kepada Kak Kemas. Ya, baik, alhamdulillah. Demikian Bapak dan Ibu pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih Ustadz atas ilmu yang telah di-sharing kepada kami pada malam hari ini. Syukran jazakallah khairan. Semoga dari ilmu yang sudah dibagi oleh Ustadz Irwan tentu membawa banyak manfaat kepada kita semuanya. Dan tentu yang paling penting adalah bagaimana semangat kita untuk mempraktikkan ilmu tersebut. Ya. Nah, tadi Ustadz juga memberikan PR untuk kita semuanya bisa menghafal doa di surat Yusuf ya ayat 101. Nah, nanti pekan depan mudah-mudahan kita masih bisa berjumpa lagi dan kita akan tes ya satu persatu. Yang nggak hafal maka tidak boleh ikut kajian lanjutan ya. Bercanda Bapak Ibu ya. Nah, pokoknya kalau dengan Ibnul Qayyim Learning Center ini insya Allah kita akan mencoba membuat kajian yang betul-betul bisa langsung kita praktekkan seperti itu. Maka mudah-mudahan apa yang sudah didapatkan pada malam hari ini silakan langsung dipraktekkan ya, langsung dikerjakan apa yang bisa kita langsung amalkan insya Allah. Baik Bapak dan Ibu yang dicintai Allah, sebelum kita akhiri ya kajian kita pada malam hari ini, tadi ada beberapa pertanyaan juga perihal tentang materi-materi dengan Ustadz Irwan yang sudah terlewat ya, bagaimana nih gitu ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang baru ikut hari ini sehingga belum sempat ikut kajian-kajian dengan Ustadz Irwan dengan tema bekal menuju husnul khotimah yang lainnya, maka silahkan nanti bisa buka YouTube kami Ibnul Qayyim Learning Center ya. Ini saya tampilkan dulu ya. Oke, silakan nanti Bapak Ibu boleh buka YouTube lalu kemudian cari search di YouTube tersebut Ibnul Qayyim Learning Center. Nah, insya Allah itu adalah YouTube kami, channel YouTube kami, di mana kajian malam ini pun insya Allah sudah terekam di channel YouTube tersebut. Begitu juga bagi Bapak Ibu yang mungkin terlewat, ya tadi mungkin hadirnya di pertengahan, maka silakan dikunjungi dan saksikan kembali, dan juga beserta ilmu-ilmu tema bekal menuju husnul khotimah yang juga pernah dibahas oleh Ustadz Irwan. Insya Allah tidak hanya tema bekal menuju husnul khotimah, ada juga tafsir Quran bersama dengan Ustadz Abu Qawam, lalu juga ada fikih muamalah, ya hukum waris, lalu kemudian ada tentang jual beli juga, berdasar jual beli dalam Islam, itu juga dibahas oleh Ustadz Hendral Solih,
ya, dan juga kajian-kajian yang lainnya. Silahkan Bapak Ibu bisa saksikan di YouTube Ibnul Qayyim Learning Center. Dan juga Bapak dan Ibu melihat semangat kita untuk tetap menjaga supaya mendapatkan husnul khotimah. Alhamdulillah, kabar gembira bahwasannya Ustadz Nus Irwan baru saja meluncing buku dengan judul Hidup Bahagia Bersama Sunnah Rasul. Nah, ini menjadi juga bagian ikhtiar kita untuk menggapai husnul khotimah. Bagaimana menjadikan hidup kita ini senantiasa menegakkan sunnah-sunnah. Nah, maka di buku ini insya Allah saya boleh mengatakan buku ini adalah buku praktis. Maksudnya di dalam buku ini Bapak Ibu benar-benar akan belajar secara praktis, langsung praktek bagaimana menghidupkan sunnah. Salah satunya yang dijabarkan di sini adalah bagaimana menghidupkan sunnah 24 jam. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, seperti apa Rasulullah mencontohkannya. Nah, jadi di sini benar-benar langsung urutan begitu ya. Plus ditambah dengan sunnah-sunnah pekanan yang dilakukan yang mungkin tidak setiap hari tapi hitungannya setiap pekan. Contoh seperti sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah di hari Jumat yang mungkin juga tidak dilakukan di hari yang lain. Dan seterusnya. Bahkan Ustadz juga memberikan kita lembar muhasabah di dalam buku ini. Seperti ini lembar muhasabahnya. Ya, itu berisi tentang checklist sunnah-sunnah yang bisa kita jalankan dalam waktu 24 jam, sehingga kita terus diingatkan mana yang sudah kita lakukan dan mana yang belum kita lakukan. Saya sangat menyarankan bagi Bapak dan Ibu yang punya semangat, ya tentu semangat ini harus kita tumbuhkan untuk menghidupkan sunnah, maka buku ini bisa menjadi referensi. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan buku berjudul Hidup Bahagia Bersama Sunnah Rasul, karya Ustadz Nus Irwan, maka boleh silahkan menghubungi admin kami di nomor 0812 1992 0724. Ini dia nomornya yang ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memesan. Insya Allah bukunya sudah kami kirimkan, mudah-mudahan bisa segera sampai. Oke, itu ya. Dan juga yang terakhir, Bapak dan Ibu yang dicintai Allah, alhamdulillah melihat semangat Bapak dan Ibu untuk belajar Al-Quran, kami selain dari program Talaki 1, 2, 3, 4 bersama Ustadz Abu Qawam untuk belajar tahsin dan tajwid, alhamdulillah kami juga membuka untuk program belajar baca Al-Quran dari nol. Nah, karena banyaknya request dari Bapak dan Ibu para jamaah yang minta, Mas Kemas, ada nggak programnya itu benar-benar dari nol? Dari mengenal huruf-huruf hijaiyah, lalu kemudian belajar bagaimana membaca huruf-huruf yang disambung, sampai bisa baca Al-Quran. Ada tidak program seperti itu? Alhamdulillah, kami mengadakan program seperti itu, ya, atas request dari Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan bisa memfasilitasi bagi Bapak dan Ibu yang mungkin juga ada saudaranya yang belum bisa baca Al-Quran, tapi punya semangat untuk mau belajar baca Al-Quran. Kapan diadakannya? Kita akan mulai dari Senin besok, ya. Jadi untuk Bapak atau Ikhwan itu di hari Senin dan Rabu, sedangkan untuk Ibu di hari Selasa dan Kamis. Itu waktunya. Itu harinya. Kalau untuk waktunya jam 5 sampai dengan jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi Bapak Ibu yang di waktu Indonesia bagian timur ataupun tengah, silahkan menyesuaikan. Nah, terbatas sekali Bapak Ibu, mengapa? Karena satu kelasnya hanya 7 murid, ya. Berarti bisa dikatakan bahwa kami membuka untuk angkatan pertama ini untuk 7 orang Bapak dan 7 orang Ibu. Jadi hanya 14 saja. Kelasnya kami pisah antara Bapak dan Ibu, jadi tidak disatukan begitu. Dan terbatas sekali ya Bapak dan Ibu. Maka silakan bisa segera mendaftar. Alhamdulillah untuk Ikhwan slotnya ada 6 orang lagi, sedangkan untuk akhwat tinggal 4 orang lagi. Nah, jadi silakan didaftarkan. Insya Allah ini eksklusif ya, dan waktunya antara 4 sampai 5 bulan insya Allah. Dari pengalaman kami mengadakan kegiatan ini,
bersama dengan ustadz yang nanti akan mengajarkannya, itu pengalamannya adalah 4-5 bulan dari mulai belajar mengenal huruf hijaiyah sampai bisa membaca Al-Quran. Nah, silakan bisa langsung menghubungi admin kami di nomor 0812 1992 0724. Oke, itu saja mungkin Bapak dan Ibu. Insya Allah untuk proses belajarnya akan menyenangkan karena nanti akan ada buku panduannya, buku panduan dalam bentuk PDF yang akan dikirimkan untuk bisa memandu para peserta jamaah, lalu kemudian juga disertai dengan tampilan-tampilan slide, materi dijelaskan dengan tampilan-tampilan slide seperti Ustadz Irwan tadi, bahkan fokusnya lebih banyak kepada prakteknya. Jadi benar-benar bisa dikatakan 90%, 95% dari program ini lebih kepada praktek. Seperti itu. Jadi insya Allah akan sangat menyesuaikan dengan kemampuan dari para jamaahnya. Informasi lebih lanjut, silakan bisa langsung menghubungi admin kami. Sebagai penutup, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu para jamaah yang juga terus mensupport kegiatan dakwah kami melalui infak kajian Ibnul Qayyim Learning Center. Mudah-mudahan dari rezeki yang telah Bapak dan Ibu infakkan, Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda, menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Terima kasih, syukron, jazakumullah khairan katsiran. Apabila ada di antara Bapak Ibu yang juga ingin mendukung dakwah kami, ya support dakwah kami sehingga kajian-kajian bisa terus berlangsung dengan berbagai tema yang menarik, maka berikut adalah informasinya. Baik, Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita akhiri kajian kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir dan batin. Kita jumpa lagi esok insyaallah pagi subuh jam 5 kita ada kajian tafsir Asmaul Husna Al-Ghaffar bersama dengan Ustadz Abdul Haris Mukhtar. Ya, nah, silakan yang mau hadir besok pagi, kita akan share nanti infonya di grup webinar Ibnul Qayyim Learning Center. Selamat beristirahat Bapak dan Ibu. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak Ustaz. Silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Izin live ya. Izin live ya. Silakan Ibu. Izin live.